Karena Tuhan hadirkan agama ini untuk membangun harmoni. Allah ciptakan keberagaman itu sunnatullah, suatu kepastian yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi disitulah letaknya Allah hadirkan agama yang moderat supaya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bersama saya Mela Basyar dalam Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, saat ini telah hadir narasumber podcast kita, Bapak Haji Ahmad Jalaluddin, SHG MKOMI. Beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih telah hadir membersamai podcast kita pada hari ini. Sama-sama, terima kasih. Ya, Bapak silahkan memperkenalkan diri, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Jalaluddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang. Bapak, kita langsung saja ke materi podcast kita, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada sahabat religi semua tentang program kerja unggulan di Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang. Baik, terkait dengan apa saja program kerja Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang. Tentu program unggulan Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang merujuk pada 7 program unggulan pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan yang telah dilaksanakan di Kemenak Tulang Bawang diantaranya adalah 1. Dalam kaitan Kampung Moderasi Beragama. Jadi salah satu 7 program unggulan Kementerian Agama itu adalah penguatan moderasi beragama. Nah, untuk di Kabupaten Tulang Bawang kita telah melaunching bahkan 2 kampung moderasi beragama yang kita fokuskan di Kampung Ujung Gunung Ilir dan Kampung Tritunggal Jaya di Kecamatan Menggala Timur. Dan ini telah kita launching pada tanggal 27 Juli 2023 yang lalu, yang alhamdulillah di sini cukup meriah karena pada saat launching ini memang kita betul-betul melibatkan segenap elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian pemerintah daerah dan berbagai macam instansi terkait dalam rangka bagaimana kita mensukseskan launching ini sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat Tulang Bawang sesungguhnya apa sih moderasi beragama itu, sehingga program yang demikian strategis ini betul-betul dapat dipahami, dimengerti, dan tentu endingnya adalah bagaimana sikap-sikap moderat di dalam beragama itu dapat diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di Kabupaten Tulang Bawang. Baik, Bapak. Apakah program tadi yang Bapak jelaskan itu telah dirasakan manfaatnya, Pak, bagi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang itu sendiri? Dan bagaimana gambaran kerukunan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang? Ya, program moderasi beragama ini memang sesungguhnya kalau di dalam lingkungan Kementerian Agama kan bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. Benar sekali, Bapak. Ya. Tetapi memang ketika kita meluaskan ranah pemahamannya di tingkat yang lebih luas dalam artian di masyarakat umum, kemudian di instansi pemerintah lainnya, ini masih mereka bertanya-tanya apa itu moderasi beragama. Bukankah agama itu tidak perlu dimoderasikan? Bahasanya begitu. Benar. Ini bahkan yang lebih parah itu pengertiannya bukan moderasi tapi modernisasi agama, kan modernisasi begitu. Agama. Modernisasi agama. Jadi jauh sekali, Pak. Jauh sangat jauh. Nah, sehingga ini perlu kita luruskan dengan melakukan sosialisasi. Nah, adapun
daripada sosialisasi ini ternyata memang setelah kita memberikan pemahaman itu masyarakat mulai menyadari, memahami bahwa memang esensi moderasi dalam beragama itu ternyata penting. Dan ini tentu kita sosialisasikan sudah semakin lebih luas lagi, bukan hanya terbatas kepada masyarakat-masyarakat tertentu, bahkan di instansi pemerintah daerah kita mencoba dalam setiap kesempatan menyelipkan bahwa apa itu moderasi beragama. Bahkan untuk di Tulang Bawang juga perlu kami sampaikan juga, bukan hanya sebatas di launching kampung moderasi itu saja, tetapi memang seluruh aparatur Kementerian Agama, baik itu di Kementerian Agama sendiri, kemudian di KUA, para penyuluh agama, kemudian para guru madrasah, baik itu negeri, swasta, bahkan yang baru-baru ini kita sosialisasikan pada guru pendidikan agama Islam yang ada di sekolah umum malah. Sekolah umum juga? Sekolah umum. Nah ini sudah merambah ke sekolah umum ya Pak? Sudah, semua sudah tersosialisasikan dengan baik, dan memang mereka menyambut program ini sangat positif. Antusias sekali, bahkan mereka ada yang mengusulkan ingin menjadi agen moderasi beragama. Artinya kepingin bahwa program ini baik dan memang untuk bangsa luar biasa dalam menjaga kerukunan. Nah mereka ingin dianggap sebagai agen ya untuk mensosialisasikan ini dengan skala yang lebih besar lagi, terutama di lingkungan mereka berada. Menarik sekali ya Pak. Ya. Dan ini juga kaitan dalam sejauh mana artinya dirasakan manfaatnya ini, saya pikir sungguh sangat-sangat luar biasa sekali. Bahwa di Tulang Bawang itu realitasnya memang masyarakatnya sangat beragam. Di situ mayoritas Muslim, tapi terbanyak kedua Hindu, kemudian Kristen, Katolik, Buddha, bahkan Konghucu ada. Jadi Indonesia Mini itu ada di Tulang Bawang. Ada di Tulang Bawang gitu loh. Nah, dengan ada moderasi beragama ini ternyata lebih memberikan pemahaman dan imbasnya memang tingkat kerukunan itu sudah mulai terasa. Di antaranya begini, ketika mereka sudah paham tentang moderasi beragama, ketika ada ria-ria konflik kecil, mereka sudah berani hadir untuk menyampaikan bahwa esensi agama itu hadir untuk mendatangkan rasa damai, mendatangkan kerukunan, mendatangkan untuk kerjasama yang baik. Bahwa agama esensinya adalah bagaimana kita pandai saling menghargai, saling menghormati satu sama lain di dalam perbedaan. Nah ini perbedaan ini hakikatnya adalah potensi yang kuat bagi kita untuk membangun masyarakat Tulang Bawang khususnya, sesuai dengan artinya tagline daripada Kabupaten Tulang Bawang, bagaimana membangun masyarakat unggul yang aman dan endingnya adalah masyarakat yang sejahtera. Itu akan berangkat dari kerukunan. Berawal dari kerukunan, dan kerukunan akan terwujud manakala kita menerapkan prinsip-prinsip moderat di dalam implementasi pengamalan ajaran agama. Benar sekali Bapak. Jika kita lihat Tulang Bawang itu kan penduduk aslinya mayoritas Lampung ya Pak ya? Ya, Menggala ya. Menggala ya Pak ya. Kita tahu bahwa mungkin prinsip-prinsip dan mayoritas Islam sudah pasti ya Pak. Bisa dipastikan untuk Lampungnya dia Islam ya Pak ya. Islam. Suatu kita anggap berhasil ketika kita lihat tidak ada konflik, tidak ada bentrok ya Pak ya, yang atas nama SARA ya, di Tulang Bawang itu kita anggap berhasil lah. Katakanlah tidak tersorot adanya isu-isu konflik yang berbau SARA ya Pak di Tulang Bawang. Mungkin ini ada imbas atau impact dari sosialisasi moderasi yang telah dijalankan di Kabupaten Tulang Bawang khususnya. Ya betul. Pak, memasuki tahun politik yang sebentar lagi ya, tahun 2024, bulan Februari, sekitar bulan Februari. Itu bagaimana sampai saat ini sudah Desember dan masyarakatnya apakah adem ayem Pak? Artinya tidak, kita lihat beberapa tahun yang lalu ketika akan memasuki Pilpres atau Pilkada, bukan hanya di Lampung ya Pak, di seluruh Indonesia itu katakanlah konflik begitu dirasakan ya. Artinya di antara teman, sahabat itu berbeda dan itu bisa menjadi pemicu. Tapi saat ini kan kita lihat katakanlah adem ayem ya Pak ya, khususnya di Provinsi Lampung dan mungkin di Tulang Bawang. Itu bagaimana Pak? Memang menghadapi pilkada atau pemilu serentak pada tahun 2024 nanti,
ini merupakan tantangan tersendiri khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Kita tidak bisa menafikan bahwa yang namanya kompetisi di dalam pilkada ini kan menghadirkan terkadang nilai-nilai yang membuat masyarakat itu demikian dinamika keberagamannya, yang membuat terkadang ya mohon maaf ya kadang-kadang suami istri saja bisa berbeda pendapat. Jika itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang harus kita jalani dengan baik, ini bisa memicu konflik. Nah, minimal itu konflik rumah tangga ya. Nah, apalagi ketika kita perluas dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa perbedaan itu sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Nah, oleh karena itu, sebetulnya dikatakan bahwa ini adem ayem, betul. Tetapi sebetulnya ada gejolak-gejolak yang bisa saja muncul di kemudian atau ketika baik itu pra maupun pasca daripada pilkada. Tetapi di situ letaknya kita bagaimana memahamkan tentang moderasi beragama tadi. Dengan kita, pertama kita gencar sosialisasi Kementerian Agama, yang kedua kita menggandeng forum kerukunan umat beragama, FKUB kan gitu ya. Supaya kita lebih banyak terjun ke masyarakat untuk menghadirkan nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai moderat di dalam beragama. Bahwa perbedaan itu ya silahkan. Kita sudah cukup lelah bangsa ini untuk saling hujat ya. Saling menghina, saling merendahkan, toh pada akhirnya memang harus ada yang memimpin bangsa dan negara ini. Jadi kita sampaikan bahwa siapapun dia itu jangan sampai meretakkan hubungan berbangsa dan bernegara. Toh pada akhirnya yang kalah tetap bangsa Indonesia, yang menang juga tetap bangsa Indonesia. Intinya damai itu indah. Nah, jadi bahasanya dengan kita mengedepankan nilai-nilai beragama yang moderat, ternyata agama itu hadir ya untuk keindahan-keindahan. Ya, berbeda itu kan hanya sesaat, kompetisi itu hanya sesaat, tapi persaudaraan yang jangka panjang, yang di situ ada nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraannya, yang harus kita jaga. Merawat kerukunan itu yang harus lebih penting ditekankan. Saat ini di bulan-bulan ini kan sedang yang disorot masyarakat tentang ini ya, pemberangkatan haji terkait dengan biaya ibadah haji ya Pak ya. Bagaimana Kemenak Kabupaten Tulang Bawang mensosialisasikan BPIH ini kepada masyarakat, karena kita tahu saat ini mungkin masyarakat menunggu ya Pak ya, beberapa bulan terakhir menunggu berapa biaya BPIH. Memang ini persoalan yang sangat menarik ya. Pak. Nampaknya memang terjadi di masyarakat dinamika, asumsi, persepsi, dan pendapat-pendapat yang beraneka ragam terkait adanya sebetulnya bukan kenaikan. Kalau menurut saya kan itu lebih kepada penyesuaian agar pelayanan haji ini semakin baik. Tetapi bagaimanapun bentuknya ini tetap menimbulkan gejolak pendapat ya. Jadi reaktif di situ dalam kaitan dengan statement-statement yang ada di masyarakat, terutama di medsos-medsos ini luar biasa. Luar biasa Pak. Bahkan saya sampai artinya ya cukup geleng-geleng kepala lah. Bagaimana Menteri Agama kita dikatakan di framing-framing yang negatif. Nah, tetapi itu semua ternyata memang berangkat dari ketidakpahaman mereka terkait sesungguhnya apa saja sih komponen haji itu, pembiayaannya seperti apa, kenapa harus naik. Dan mereka juga tidak paham ada istilah direct cost, indirect cost, ada istilah BP, kemudian ada istilah dana optimalisasi atau dana manfaat daripada dana tabungan yang store oleh jamaah yang mereka harus menunggu dalam jangka waktu tertentu. Nah, ternyata ketika memang kita sosialisasikan bahwa pembiayaan haji ini adalah beberapa item-item yang harus dipahami dan bagaimana kondisi artinya di Arab Saudi dan sebagainya terkait dengan pelayanan haji, mereka sebetulnya cukup menerima. Apa upaya kita? Nah, kalau untuk Kabupaten Tulang Bawang memang jemaah-jemaah yang masuk dalam daftar tunggu dan itu untuk keberangkatan 2024 itu sudah kita bentuk grup. Jadi punya grup calon jemaah haji tahun 2024. Nah, ini itu kurang lebih sekitar 300, ya ini lebih kurang ya,
68 orang di grup itu. 368 Dan orang. betul, dinamika di grup itu mayoritas pertanyaannya, kenapa biaya haji itu naik? Nah, jadi kita share mulai dari rapat di Panja Haji, kemudian nanti naik ke Komisi 8, di sana Menteri Agama menyepakati dengan DPR. Artinya satu hal yang perlu kita pahamkan bahwa kenaikan penyesuaian daripada biaya haji ini bukan mau Kementerian Agama saja, tapi itu sudah merupakan kajian, diskusi gitu ya, pemahaman yang matang dan mendalam, yang intinya pada dasarnya selalu kebaikannya untuk jemaah, selalu untuk bagaimana pelayanan jemaah ini semakin meningkat setiap tahun. Dan itu komponennya ada ya banyak itu ya, akomodasi, gang transportasi, biaya di Armusna, konsumsi, layanan kesehatan, terus banyak untuk paspor, bahkan di situ ada living cost. Pokoknya kaitan dengan layanan haji yang lebih baik. Dan mereka ternyata menerima itu. Namun yang lebih penting kita jelaskan terkait persentase yang harus dibayar. Di mana tahun ini kan 60% itu dibayar langsung oleh jemaah haji atau dikenal BP. Tetapi yang kedua yang dibiayai oleh nilai kemanfaatan haji atau kita kenal dengan dana optimalisasi. Nah, ternyata ini memang mereka jarang paham gitu loh, bahwa ada dana optimal itu. Nah, itu mereka justru, oh jadi memang ada yang dibiayai ya. Nah, jadi kita sampaikan sebetulnya 93,4 itulah biaya haji sebenar-benarnya, keseluruhannya. Tetapi yang harus kalian bayar adalah hanya sekitar itu tadi 60% dari 93,4, 40%-nya dibiayai oleh dana optimalisasi. Pertanyaannya memang banyak muncul, kenapa dulu-dulu biaya haji murah? Nah, ini sebetulnya hanya strategi sistem saja. Artinya begini, bahwa dulu memungkinkan untuk itu, tetapi ternyata lambat laun toh dana optimal ini bisa berkurang, nilai manfaat berkurang, tergerus, dan itu sebetulnya tetap untuk kepentingan jemaah. Artinya persentase antara dana optimal dengan BP itu belum berimbang, belum kesesuaian, yang pada akhirnya nanti akan merugikan jemaah haji yang tahun-tahun yang akan datang. Nah, itu Pak Menteri Agama kan tidak menghendaki demikian. Beliau biarlah tidak populis, bahasanya kan begitu. Tetapi untuk jamaah haji tidak ada kata tawar-menawar dan perasaan. Tapi yang lebih penting adalah jemaah terlayani dengan baik. Nah, kemudian kita sampaikan lewat grup tadi ya. Terus kita lewat banner-banner, terutama di gedung Pelhut. Kita punya gedung Pelhut baru ini. Punya gedung Pelhut baru ya Pak? Luar biasa, kurang lebih baru umur sekitar 8 bulan apa ya, sekitar 8 bulan 9 bulan. Kita punya gedung yang begitu megah, yang luar biasa, yang di situ memang kita lakukan pelayanan terpadu. Dan memang itu dipuji, Bu. Iya, kebanggaan masyarakat Tulang Bawang. Jadi pernah asisten 1 selesai kita rapat di Kesbangpol, beliau mengatakan, Pak Kemenak, saya mau lihat dulu gedung yang dulu tanahnya kita hibahkan dari pemerintah daerah. Nah, setelah mereka melihat itu, mereka kagum. Oh, saya tidak menyangka bahwa hibah tanah dari Pemda ini ternyata dibangun gedung yang luar biasa, yang megah gitu ya, bagus. Dia naik ke atas. Nah, ini ada aulanya juga katanya. Boleh dong Pemda kapan-kapan ada kegiatan di sini. Dengan senang hati, Pak. Saya bilang, Pak Asisten, ini siap untuk kegiatan apapun, tapi mohon maaf, saya bilang, Pak Asisten, ini ada PNBP-nya. Sambil bercanda saya begitu. Ada biayanya ya, Pak ya. Oh, nggak masalah itu. Ini bahasanya untuk income dan untuk perawatan katanya kantor ini. Nah, jadi masyarakat itu ketika hadir mereka bangga dengan ada gedung seperti itu. Bahkan ada yang sengaja betul-betul jemaah itu hanya untuk main KBU ya, KBU jemaahnya. Saya mau lihat dulu gedung katanya megah itu. Ternyata mereka selfie-selfie di depan Pelhut itu. Masya Allah. Nah, kehadiran jemaah itu pun kita sosialisasikan melalui banner-banner, melalui artinya secara langsung kita tanya jawab. Dan kemudian kita juga sosialisasikan di website kita, Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang. Dan tidak hanya sebatas itu, di acara-acara tertentu, event-event tertentu, di asosiasi moderasi beragama, ada pembinaan-pembinaan guru, baik di sekolah madrasah maupun di sekolah umum, kita masukkan sedikit tentang masalah haji, terutama yang sensitif kaitan dengan biaya haji. Pada umumnya setelah kita berikan pemahaman, mayoritas masyarakat itu menerima.
Sebetulnya yang protes banyak mengeluarkan statement yang kurang, mohon maaf, kurang bijak di medsos itu, ternyata memang orang satu, memang mungkin dia punya kepentingan tersendiri yang mungkin kurang begitu artinya bermanfaat bagi kebaikan umat. Nah, yang kedua memang tidak paham. Itu setelah saya analisa. Dan setelah dipahamkan ternyata banyak kalimatnya begini. Oh, ternyata begitu. Kasih paham ya. Nah, dan tidak ada pernah jemaah haji atau calon jemaah haji terutama yang sudah berangkat protes tentang biaya haji. Yang ada apa? Ya Allah, Pak Kemenang, kalau bisa saya daftar lagi, mau berangkat lagi tahun depan. Dia sudah tidak bicara masalah biaya haji itu besar, tidak. Dia sudah bicara pengalaman spiritualnya, betapa indahnya dan betapa rindunya untuk kembali ke tanah suci. Seperti itu. Bapak, tadi Bapak telah menjelaskan tentang moderasi beragama dan ya kebijakan haji ya Pak ya, terkait dengan biaya. Bagaimana program-program tersebut bermanfaat untuk kemaslahatan umat, Pak? Ya tentu saja ya program ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena ending dari sebuah program apapun bentuknya yang dicanangkan oleh Kementerian Agama itu kembali kepada untuk melakukan pembinaan kerukunan umat beragama. Karena sesuai dengan visi Kementerian Agama kan diantaranya membangun kecerdasan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kemudian membangun masyarakat yang taat beragama dan bagaimana mewujudkan kerukunan umat beragama. Dengan program-program Kementerian Agama yang selalu bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, maka program ini akan betul-betul dirasakan manfaatnya. Kenapa? Kalau masyarakat sudah cerdas, dia paham tentang agamanya. Dia paham tentang agamanya, dia paham tentang bagaimana tentang haji. Dia paham bagaimana pentingnya moderasi beragama. Dia paham tentang bagaimana kita termasuk menyekolahkan anak-anak kita ketika itu di madrasah. Tentu kaitannya dengan kader-kader yang beriman dan bertakwa. Nah, ketika program ini betul-betul terimplementasi dengan baik, maka saya yakin betul itu akan menjadi manfaat bagi nilai-nilai peningkatan keimanan dan ketakwaan, dan kedua bisa menjaga nilai-nilai kerukunan beragama. Bukan hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tetapi perbedaan agama pun mereka merasakan itu. Kenapa? Ternyata perbedaan dalam beragama itu ya tidak menjadi hambatan, tidak menjadi problem sosial, problem agama dalam kaitan kita membangun kebersamaan, membangun sikap gotong royong, membangun kesejahteraan khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Dan semua program kita baik haji kan kembali kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan, artinya nilai-nilai spiritual yang terbangun dengan baik. Semua, karena kita namanya Kementerian Agama ya mengurusi agama lah gitu. Nah, ketika agama ini kita urusi dengan baik sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama kita, diantaranya penguatan moderasi beragama, kemudian ada tahun kerukunan. Artinya tahun kerukunan itu kalau saya bukan hanya tahun tertentu saja. Artinya sepanjang perjalanan tahun kehidupan kita, dinamika di mana saja kita berada, dalam konteks apapun, aspek apapun, bahwa nilai sebuah kerukunan itu harga mati, sama dengan NKRI harga mati itu. Jadi tidak bisa ditawar-tawar kembali. Nah, program Kemenang itu selalu semua bersinggungan dengan itu. Kenapa tidak? Ya kita ada KUA. KUA itu kan ada tentang pernikahan. Kembali pada akhirnya membangun kerukunan dalam keluarga. Keluarga yang rukun menghadirkan masyarakat yang rukun. Masyarakat yang rukun menghadirkan bangsa dan negara yang rukun. Bangsa dan negara rukun menghadirkan kekuatan. Jika sudah kuat, kita dapat membangun apapun di dalam negara kita ini. Ada penyuluh agama, ya sosialisasi tentang apapun, masalah narkotika, masalah kenakalan remaja, masalah apalagi disintegrasi bangsa dan sebagainya, itu dapat diminimalisir dengan pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh mereka di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penghulu ketika khutbah nikah, dia sampaikan bagaimana moderasi di dalam keluarga, bagaimana kita pentingnya membangun kerukunan di dalam keluarga, bagaimana kita perlu menghindari hal-hal yang dapat merusak moral dan akhlak anak-anak kita ketika mereka lahir sebagai generasi
penerus kita. Guru-guru di madrasah pun demikian. Bagaimana memasukkan itu ke materi pelajaran itu kan, supaya muatan-muatan moderat juga disampaikan. Nah, ketika ini semua terimplementasi dengan baik sesuai dengan program, maka itu akan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, dan itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Ketika memang terjadi riak-riak dalam kaitan konflik keagamaan, sebetulnya di Tulang Bawang itu potensi konflik itu luar biasa, sangat besar, karena dia masyarakat heterogen. Tetapi nilai-nilai mendasar yang kita tanamkan ini luar biasa. Makanya ketika saya 2 kali ikut rapat Pakem ya, itu Pakem itu kan penganut aliran kepada masyarakat, yang terdiri dari timnya itu kan dari Pemda, dari Kapolres, Kajari, Dandim, Kapolres, Kementerian Agama, dan tokoh lintas agama di situ. Nah, kita rapat selalu saya sampaikan. Pertama, ketika rapat di Tulang Bawang itu dalam kaitan jaksa akan meluncing kampung kerukunan. Kita kan kampung moderasi. Nah, saat musyawarah rapat itu saya sampaikan. Kata saya, kalau Kajari atau kejaksaan punya program tentang kampung kerukunan yang akan diluncing, kami punya program juga, saya kata. Itu kampung moderasi beragama. Perlu dipahami untuk kita semua yang hadir, itu lengkap itu. Ada sekda, asisten, kesbangpol, tokoh agama, Kajari, dan Depors dan tim. Saya sampaikan, sesungguhnya kerukunan beragama itu dapat kita rawat berangkat dari esensi yang paling mendasar dalam ajaran agama masing-masing. Apa itu? Moderasi di dalam beragama. Ini memang agak asing kedengarannya. Jadi, gini Pak Kemenak, silahkan sekalian dijelaskan aja. Jadi pada intinya saya sampaikan, pertama yang harus dipahami, agama hadir itu untuk menjaga martabat kemanusiaan. Seberapapun taatnya orang menjalankan agama, baik Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, lebih-lebih agama Islam seorang Muslim, ketika dia tidak mau menghadirkan nilai-nilai kesalehan sosial, kebaikan di tengah kehidupan masyarakat, itu Tuhan nggak berhajat. Karena Tuhan hadirkan agama ini untuk membangun harmoni. Allah ciptakan keberagaman, itu sunnatullah, suatu kepastian yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi disitulah letaknya Allah hadirkan agama yang moderat, supaya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Makanya agama tidak pernah menghadirkan kekerasan. Agama tidak menghendaki adanya nyawa yang hilang. Agama tidak menghadirkan kita merusak nilai-nilai kemaslahatan umum. Jadi itu dapat dipahami, kata saya, ketika kita belajar moderasi beragama. Nah, jadi Pak Kajari, saya bilang, maka setelah kita launching kampung moderasi beragama ini, maka endingnya nanti kita launching kampung kerukunan. Artinya setelah masyarakat pola pikirnya baik, moderat dalam beragama, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak liberal, tidak permisif, mereka terbangun sikap di tengah-tengah, tawasud dalam Islam, prinsip wasatiyah, dan ini lebih dapat menghadirkan keseimbangan dan keadilan di tengah-tengah kehidupan. Itulah indahnya hidup beragama. Ketika kita implementasikan dalam prinsip berbangsa bernegara, lebih-lebih kita mau pilkada serentak ini, ketika pola pikir ini yang terbangun, apa yang perlu kita takutkan? Nah itu, makanya tetap kembali kepada esensi moderasi beragama. Luar biasa Bapak, menarik sekali penjelasannya. Pak, baik, kita ke sektor pendidikannya Pak. Nah, bagaimana gambaran kemajuan madrasah di Kabupaten Tulang Bawang Pak? Baik, di Tulang Bawang ini untuk madrasah negeri memang minim sekali ya. Sebetulnya saya kepingin betul ingin adanya penambahan, dan kesungguhan ini bukan lipstik saja, bukan omong kosong. Pada kenyataannya kami bersama Kasih Pemnat sudah bisa mendapatkan 2 tanah hibah. 2 tanah hibah. Tapi nanti dulu. Jadi jumlah madrasah kita Tulang Bawang ini kita punya min 2, min 1, min 2. Untuk MTS kita cuma 1, itu MTS N1 Tulang Bawang. Nah, cuma 3 madrasah. Nah, untuk pendidikan ini secara kuantitas mungkin kita patut kuantitas ininya, kuantitas pengembangan program lah gitu ya. Nah, jadi itu di min 1
Min 1 itu luar biasa secara kuantitas. Kita ada Min 1 itu penambahan gedung SBSN. Nah, Min ini kan 1. Min 1. Ya, kemudian ini kabarnya akan ada penambahan 6 lokal lagi SBSN. Kemudian dari muridnya yang tadinya ya di bawah, sekarang ini membeludak. Artinya secara komponen kuantitas kemampuan kepala madrasah itu luar biasa. Hanya saja memang segi kualitas ini yang kita masih perjuangkan. Secara kuantitas oke lah, tapi secara kualitas dalam kaitan apa? Bahwa prestasi itu penting. Karena kualitas yang baik akan menghadirkan prestasi yang bagus. Nah, ini yang masih kita perjuangkan terus. Termasuk di Min 2 begitu, kita juga ada penambahan gedung dari PUPR. Nah, secara kuantitas gedung artinya ada penambahan jumlah. Tapi lagi-lagi kembali, kita belum bisa berbicara lebih baik lagi di Provinsi Lampung dalam kaitan kompetisi dan sebagainya, baik KSM, mau MT2KM gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan event yang bersifat kompetisi lainnya, saya memang menyadari Tulang Bawang perlu perjuangan lebih keras lagi. Nah, tadi kembali kepada 2 tanah. Jadi saing berjuangnya saya sama Bu Ebi sebetulnya dari pendahulu sudah, dari zaman Pak Haji Sanusi, zaman PLT Pak Antoni, kita sudah mendapat 2 tanah hibah dan masyarakat 2 hektar itu. Di Tulang Bawang itu di Penawartama, kalau saya, Kecamatan Penawartama. 1 untuk rencana kita untuk MTSN, 1 untuk EMAN. Nah, ini tinggal bagaimana case maker kita, apakah ini memang layak untuk kita teruskan atau seperti apa. Tapi yang jelas, madrasah di Kabupaten Tulang Bawang ini sudah kita dengung-dengungkan terus di tengah-tengah masyarakat bahwa pendidikan madrasah itu bukan kelas 2. Tapi dia punya potensi yang sama dengan sekolah-sekolah umum. Bahkan kita punya kebanggaan yang kita katakan sekolah plus. Kenapa? Karena kita punya kurikulum pelajaran agamanya lebih dominan, dan itu lebih kepada pembangunan karakter yang baik dalam artian generasi yang berakhlakul karimah. Nah, itu. Jadi kiat-kiat kita untuk meningkatkan animo masyarakat itu sesungguhnya memang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, dan sekarang madrasah bukan second education lagi ibaratnya, tapi memang betul-betul madrasah berprestasi membangun kemuliaan generasi, dan Tulang Bawang kita berupaya menuju ke arah itu. Baik Pak Kemenak, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami. Semoga Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang semakin sukses, semakin maju, semakin membanggakan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas undangan podcast ini, dan tentu lebih kurangnya saya juga mohon dan terus mohon doanya supaya Kabupaten Tulang Bawang dapat bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang sebetulnya dulunya kabupaten hebat. Nah, itu ya, banyak prestasi. Kabupaten tua itu. Ya, insya Allah artinya bermodalkan kehebatan masa lalu, setidaknya bukan menjadi mimpi, tapi menjadi motivasi untuk lebih baik ke depan. Terima kasih. Terus saksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saksikan kami di episode selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. See you.